Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi fid dharain amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit membahas terkait tentang bukti bahwa Abu Thalib adalah sosok yang beriman melalui syairan-syairan Abu Thalib yang disampaikan, yang mengekspresikan pujian kepada Kangjeng Nabi. Begitupun ekspresi Abu Thalib terkait kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kemungkinan bahwa Abu Thalib beriman kepada Kanjeng Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian dalam pasal ini musannif akan sedikit mengulas terkait hadis yang menjadikan asbabul wurud, yang menjadikan asbabun nuzul, ayat yang mereka yakini, orang-orang yakini bahwa ayat ini diturunkan untuk Abu Thalib dan membuktikan bahwa Abu Thalib itu bukan dalam keadaan beriman di akhir hayatnya. Kemudian akan dijelaskan pula sanggahan-sanggahan terkait tentang penjelasan tersebut. Faslun, ini adalah satu fasal dzikrul ayatil lati za'amu annaha nuzilat atau nazalat fi Abi Thalib. Fasal ini adalah menyebutkan ayat-ayat yang mereka sangka bahwa ayat itu turun dalam rangka kepada Abi Thalib. Rawal Bukhari wa Muslimun. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis an Ibnil Musayyabi, dari Imam Musayyab, an abihi, dari bapaknya, anna Abu Thalibin, bahwasanya Abu Thalib, lama hadaratul wafatu, ketika wafat menghadirinya, dakhala alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Thalib. Wa indahu Abu Jalil, nah di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi berkata, ay am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, merupakan kalimat yang aku bisa berhujjah untukmu dengan kalimat tersebut di sisi Allah. Jadi Kanjeng Rasul mengajak kepada Abu Thalib untuk membacakan dua kalimat syahadat supaya Kanjeng Rasul nanti di sisi Allah bisa menghujjah bahwa Rasul akan menolong Abu Thalib dengan sebab keimanannya. Kemudian faqala Abu Jahlin, kemudian Abu Jahal berkata, wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian kedua orang tersebut berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, taraghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muthalib? Nah, falam yazalu yukallimani hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muthalib. Nah, keduanya tersebut tidak henti-hentinya berbicara kepada Abu Thalib sampai pada akhirnya Abu Thalib mengatakan, sampai pada akhirnya Abu Thalib di akhir hayatnya, yang mana ia berbicara dengan mereka, Abu Jahal, Abdul Muthalib dan lain sebagainya, ala millati Abdul Muthalib, mengikuti ajaran Abdul Muthalib. Artinya ajakan Kanjeng Rasul di dalam hadis ini bahwa Abu Thalib itu tidak mengikuti ajaran Kanjeng Rasul, akan tetapi
tetap masih berada di dalam ajaran Abdul Muthalib, artinya tidak memeluk agama Islam, artinya kafir, ya, artinya tidak beriman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu Kanjeng Rasul berkata, la astaghfiruna laka malam unha anhu, ya, aku akan memintakan ampunan untukmu wahai pamanku malam unha anhu, selama aku tidak dilarang untuknya. Jadi aku akan memintakan ampunan, mudah-mudahan aku tidak dilarang untuk meminta ampunan kepada untukmu wahai Abu Thalib. Nah, setelah Kanjeng Rasul, ya, memberikan harapan setelah Kanjeng Rasul mengatakan bahwa beliau akan memintakan ampunan kepada Allah untuk Abu Thalib, maka turun ayat, maka nalin nabi, tidaklah boleh bagi seorang nabi walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfirul lil musyrikina, meminta ampunan kepada orang musyrik, walau kanu ulil qurba, meskipun mereka adalah kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah penduduk neraka jahim. Kemudian turun innaka la tahdi man ahbabta. Kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, intinya dalam riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan di situ bahwa yang menjelaskan peristiwa wafatnya Abu Thalib kemudian dihadiri oleh Kanjeng Nabi, Abu Jahal, dan Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, pada akhirnya Kanjeng Rasul pun mengajak Kanjeng Nabi untuk masuk ke dalam ajaran agama Islam. Akan tetapi dihalang-halang oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, dan pada akhirnya Abu Thalib mengikuti ajaran Abdul Muthalib, ya, ajaran orang tuanya, artinya tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu Kanjeng Rasul tetap, ya, berharap Allah mengampuni Abu Thalib, ya. Nah, akan tetapi setelah Kanjeng Rasul ingin mengatakan bahwa beliau akan memintakan ampunan kepada Abu Thalib, turunlah ayat tersebut bahwa tidak boleh orang-orang yang beriman, bagi seorang nabi memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun itu berstatus keluarga. Kemudian turun ayat pula, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau senangi. Nah, riwayat tersebut yang secara tegas mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak beriman dikomentari oleh Syekh Zaini Dahlan, aqulu hada hadisun syadun, ini adalah hadis yang syad, mardudun yang tertolak, ghairu maqbulin yang tidak dapat diterima, wala yajuzu at-ta'wilu alaihi, tidak boleh untuk menjadikan landasan atau berpegang pada hadis tersebut. Lalu bagaimana penjelasan terkait tentang kemardudan, ketertolakan hadis tersebut, yang mana hadis tersebut dipakai sebagai asbabun nuzul, ayat yang oleh orang-orang yakini bahwa ayat tersebut diturunkan untuk menunjukkan ketidakimanannya Abu Thalib. Nah, nanti kita akan bahas dalam pertemuan selanjutnya. Ya tarafal hafidhu wallahu a'lam bissawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.